Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 6, kelompok 2, asas-asas pemungutan pajak. Perkenalkan, nama saya Rina Ramawati. Dan perkenalkan, nama saya Akbar Al-Hafiz. Nama saya Nadila Ramadhani Putri. Nama saya Fajwa Aulia. Saya Pramudia. Saya Rifwan Nur Fadila. Saya Vila Fitriani Silalahi. Asas-asas pemungutan pajak. Asas adalah prinsip dasar yang mengenai acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Equality. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Kedua, asas certainty. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 3. Asas convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, atau saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima dia. 4. Asas ekonomi. Asas ekonomi, pemungutan pajak harus memenuhi syarat ekonomi, yaitu hasil pajak mampu memenuhi kebutuhan negara dan pemungutan pajak tidak menghambat kemajuan ekonomi. Menurut Wejalangin, yang pertama, asas daya pikul. Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Makin tinggi penghasilan, maka makin tinggi pajak yang dibebankan. Asas manfaat. Yang kedua, asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Yang ketiga, asas kesejahteraan. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak, yang satu dengan yang lainnya dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Yang kelima, asas beban yang sekecil-kecilnya. Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Menurut Adolf Wegener. 1. Asas politik, finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya menadai sehingga dapat membiayai atau mendorong sebuah kegiatan negara. 2. Asas ekonomi. Penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan dan pajak untuk barang-barang mewah. Asas keadilan. Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Asas administrasi berkaitan dengan masalah kepastian perpajakan atau kapan dan di mana harus membayar pajak. Keluasan penagihan atau bagaimana cara membayarnya, dan besarnya biaya pajak. 5. Asas yuridis segala pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Teori pemungutan pajak adil. Teori dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut sebagai suatu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian asas hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan dan pendapat cara aturan untuk melakukan sesuatu. Menurut Ersanto Sobrotodiharjo, teori asuransi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelaannya lagi. Sebab, selain pertandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan, atau kehilangan negara tidak akan menggantikan kerugian seperti halnya dalam asuransi. Teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Teori ini juga mengandung kelemahan, oleh karena sangat menyimpang dari keadilan, tetapi kemampuan mereka untuk membayar pajak tentu lebih rendah. Jadi, kalau pembayaran pajak didasarkan atas kepentingan, maka unsur keadilan akan terabaikan. Teori daya pikul.
Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Teori Bakti, kewajiban pajak mutlak. Teori ini mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari negara. Sebagai persekutuan, ia mempunyai hak terhadap warganya. Dasar hukum dari pajak menurut teori ini adalah hubungan rakyat dengan negaranya. Dalam persekutuan tersebut, ada aturan yang mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Teori asas daya beli. Menurut teori ini, pajak hakikatnya adalah memungut daya beli dari masyarakat selanjutnya. Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rochman Suemitro, teori pembenaran pajak menurut Pancasila. Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong, tolong-menolong yang juga merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Ialah secara sukarela dan ikhlas melakukan usaha atau pekerjaan untuk orang lain yang sifatnya individual tanpa mengharapkan suatu imbalan dari orang lain yang dibantu. Pembayaran pajak dalam rangka pemikiran ini merupakan suatu yang tidak sukar diberikan pembenarannya. Menurut Safri Nurmanto, teori pembangunan untuk Indonesia, pembenaran pemungutan pajak adalah untuk pembangunan terkadang pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, budaya, dan seterusnya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu teori pembangunan di samping teori daya beli dan teori lainnya. 3. Yurisdiksi pemungutan pajak. Yurisdiksi memiliki arti suatu batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak. 1. Asas domisili. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan. Berdasarkan asas ini, negara akan menggunakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. 2. Asas sumber. Negara yang memungut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan jika penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berbeda di negara itu. 3. Asas kebangsaan. Negara berhak mengenakan pajak sesuai dengan kebangsaan suatu negara. 4. Sistem pemungutan pajak. 1. Official Assessment System. Sistem yang memberikan kewenangan pemerintahan atau petugas pemungutan pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. 2. Self Assessment System. Sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besaran pajak, melapor dan membayar sendiri. 3. Withholding System. Pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.